Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya, walaupun kita sekarang belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi matematika tentang mengubah bentuk pecahan. Sub-sub materi yang akan kita pelajari kali ini adalah mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan lainnya dan mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita hanya berfokus pada dua pengubahan bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Submateri yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa ke bentuk-bentuk pecahan lainnya. Dalam submateri ini terdiri dari beberapa penjelasan. Simak videonya dengan baik ya. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Perhatikan contoh yang ibu berikan ya. Contoh pertama, ubah pecahan biasa 9/4 ke pecahan campuran. Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Kalian tuliskan kembali pecahan yang ada di atas, 9/4. Kemudian, kalian lakukan pembagian kurung antara pembilang dan juga penyebut. 9 dibagi 4. 9 dibagi 4, ada yang tahu? Ya, hasil 9 dibagi 4 adalah 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu kita lakukan pengurangan antara 9 dan juga 8. 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Sisa hasil pembagian ini jangan kalian lakukan pembagian lagi, biarkan seperti ini. Setelah itu, kalian tuliskan hasil pembagian tadi yaitu angka 2. Kemudian tuliskan sisa pembagiannya yaitu angka 1 dan tuliskan bilangan pembaginya yaitu angka 4. Sehingga 9/4 sama dengan 21/4. Sekarang perhatikan contoh kedua dengan baik. Ubah pecahan biasa 30/8 ke pecahan campuran. Cara menjawabnya sama seperti contoh yang tadi. Kalian tuliskan kembali pecahan 30/8. Setelah itu, kalian lakukan pembagian kurung antara pembilang dan juga penyebut. 30 dibagi 8. Bisakah 30 dibagi 8? Ya, hasil yang mendekati adalah 3. 3 dikali 8 sama dengan 24. Lalu kita lakukan pengurangan antara 30 dan juga 24. 30 dikurangi 24 sama dengan 6. Sisa hasil pembagian kita biarkan terlebih dahulu seperti itu. Selanjutnya, kita akan menuliskan hasil pecahan campurannya. Kalian tuliskan angka 3 dari hasil pembagiannya. Kemudian, kalian tuliskan angka 6 sisa dari hasil pembagian menjadi pembilang. Lalu, langkah selanjutnya, kalian tuliskan angka 8 yang menempati bilangan pembagi menjadi bilangan penyebut. Jadi 30/8 sama dengan 36/8. Sekarang kita lanjut ke dalam bentuk pengubahan pecahan yang lainnya ya. Mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan lainnya yaitu pecahan desimal. Simak contohnya dengan baik ya. Ubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nomor 1, yaitu ubah pecahan biasa 5/2 ke pecahan desimal. Cara menjawabnya yaitu kalian tuliskan kembali pecahan 5/2. Setelah itu, kalian lakukan pembagian kurung antara pembilang dan juga penyebut. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 hasil yang mendekatinya adalah 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu kalian lakukan pengurangan antara 5 dan 4. Hasilnya adalah 1. Karena ini bentuk desimal, kalian harus melakukan pembagian secara terus-menerus sampai menghasilkan hasil pembagian 0. 1 dibagi 2, apakah bisa? Ya, jawabannya adalah tidak. Maka kalian harus melakukan peminjaman angka 0. Ketika kalian melakukan peminjaman angka 0, kalian wajib menuliskan tanda koma di hasil pembagiannya. Setelah itu, kita lakukan pembagian 10 dibagi 2.
Ya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 10 hasilnya adalah 0. Setelah ada hasil tersebut, maka kita tuliskan pecahan desimal dari pecahan biasa tersebut, yaitu 2,5. Jadi 5 per 2 sama dengan 2,5. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua ya. Ubah pecahan biasa 8 per 10 ke pecahan desimal. Caranya sama seperti contoh yang tadi. Kita tuliskan dulu pecahan 8 per 10. Setelah itu kita lakukan pembagian kurung antara pembilang dan juga penyebut. 8 dibagi 10. Apakah bisa 8 dibagi 10? Tidak bisa jawabannya, maka kita harus melakukan peminjaman angka 0. Ingat, ketika kita meminjam angka 0, maka kita wajib menuliskan di hasil pembagiannya 0, sekarang kita lanjutkan pembagiannya ya. 80 dibagi 10 sama dengan 8. 8 dikali 10 sama dengan 80. Kita lakukan pengurangan 80 dikurangi 80. Hasilnya adalah 0. Ketika hasilnya telah 0, maka proses pembagian kurung telah selesai. Sekarang mari kita tuliskan pecahan desimalnya. Pecahan desimal dari 8 per 10 adalah 0,8. Jadi 8 per 10 sama dengan 0,8. Anak-anak, sekarang kita lanjut mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan lainnya, yaitu pecahan persen. Simak dengan baik ya contoh yang Ibu berikan. Contoh pertama, pengubahan pecahan biasa ke pecahan persen adalah sebagai berikut. Ubah pecahan biasa 1 per 2 ke pecahan persen. Cara menjawabnya adalah, kalian tuliskan kembali pecahan biasa yaitu 1 per 2. Setelah itu, kalian lakukan pengalian. Pecahan 1 per 2 dikali titik-titik yang hasilnya adalah titik-titik per 100. Kalian perhatikan penyebut kedua pecahan tersebut. 2 dikali berapa yang hasilnya 100? 2 dikali 50 hasilnya adalah 100. Maka kalian harus mengalihkan pecahan 1 per 2 dengan pecahan 50 per 50. 2 dikali 50 sama dengan 100. 1 dikali 50 sama dengan 50. 50 per 100 ketika kita ubah menjadi pecahan persen adalah 50%. Jadi 1 per 2 sama dengan 50%. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Ubah pecahan biasa 4 per 5 ke pecahan persen. Caranya sama seperti contoh yang tadi. 4 per 5 kalian tuliskan kembali. Setelah itu kalian kalikan 4 per 5 dikali titik-titik yang hasilnya sama dengan 100. Sama seperti tadi, kalian perhatikan penyebutnya, penyebut antara kedua pecahan tersebut. 5 dikali berapa yang hasilnya 100? 5 dikali berapa yang hasilnya 100? Ya, 5 dikali 20. Maka 4 per 5 harus dikalikan dengan pecahan 20 per 20. 5 kali 20 sama dengan 100. 4 dikali 20 sama dengan 80. Pecahan biasa 80 per 100, jika kita ubah ke dalam pecahan persen, maka 80%. Jadi 4 per 5 sama dengan 80%. Bagaimana anak-anak? Bisa mengerti? Semoga kalian bisa mengerti ya. Sekarang mari kita lanjut pada pengubahan pecahan berikutnya. Materi kedua mengenai pengubahan pecahan yaitu mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan lainnya. Pengubahan bentuk pecahan campuran yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Simak contoh yang Ibu berikan ya. Contoh pengubahan pecahan campuran ke pecahan biasa yang pertama adalah sebagai berikut. Ubah pecahan campuran 2 1 per 2 ke pecahan biasa. Caranya mudah sekali. Kalian perhatikan cara pengerjaannya ya.
Langkah pertama, kalian tuliskan kembali pecahan campuran yang ada pada soal, yaitu 21/2. Setelah itu, kalian akan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya, penyebut dikali dengan angka di depannya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian ditambah 1 sama dengan 5. 5/2. Kalian tuliskan kembali penyebut dari pecahan tersebut. Jadi, pecahan 21/2 sama dengan 5/2. Perhatikan contoh yang kedua ya. Contoh kedua pengubahan pecahan campuran ke pecahan biasa adalah sebagai berikut. Ubah pecahan campuran 5/3/4 ke pecahan biasa. Caranya, kalian tuliskan kembali pecahan campuran yang terdapat pada soal 5/3/4. Setelah itu, kalian lakukan pengalian antara bilangan penyebut dengan bilangan asli pada pecahan tersebut. 4 dikali 5. Penyebut dikali bilangan yang ada di depannya, yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20. 20 ditambah 3 sama dengan 23. Setelah kalian menuliskan angka 23, kalian perlu menuliskan bilangan penyebut dari pecahan yang tadi, yaitu per 4. Penyebutnya adalah bilangan 4. Jadi, pecahan campuran 5/3/4 sama dengan 23/4. Sekarang kita lanjut mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan desimal. Perhatikan contohnya dengan baik. Contoh pertama, pengubahan pecahan campuran ke pecahan desimal. Ubah pecahan campuran 1/4 ke pecahan desimal. Cara menjawabnya adalah kalian tuliskan kembali pecahan campuran, yaitu 1/4. Setelah itu, kalian berfokus pada pecahan biasanya 1/4. Tuliskan kembali pecahan biasanya, yaitu 1/4. Lalu kalian lakukan pembagian kurung antara 1 dan 4. 1 dibagi 4, yaitu 1 dibagi 4 sama dengan, ya tidak bisa, 1 dibagi 4 tidak bisa, maka kalian harus menambahkan angka 0. Ketika kalian menambahkan angka 0, kalian wajib menambahkan angka 0 di bagian atas bagi kurungnya. 0, 10 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Selanjutnya, kalian lakukan pengurangan 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Maka, kalian perlu melakukan pembagian kembali ya. 2 dibagi 4 apakah bisa? Ya, jawabannya tidak. Ketika tidak bisa melakukan pembagian, maka kalian harus menambahkan angka 0 di belakangnya. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Pengurangan antara 20 dan 20 sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kalian menuliskan kembali bilangan 1 di depan pecahan campuran. Ditambah hasil pembagian 1/4, yaitu 0,25. 1 ditambah 0,25 sama dengan, cara pengerjaannya adalah sebagai berikut. Hasilnya adalah 1,25. Jadi, pecahan 1/4 sama dengan 1,25. Sekarang perhatikan contoh yang kedua ya. Contoh kedua pengubahan pecahan campuran dengan pecahan desimal. Ubah pecahan campuran 3/5 ke pecahan desimal. Caranya, kalian tuliskan kembali pecahan 3/5. Lalu kalian berfokus pada pecahan biasanya. Kalian ubah pecahan biasa 3/5 ke pecahan desimal terlebih dahulu. 3 dibagi 5. 3 dibagi 5, jawabannya adalah tidak bisa, maka kalian harus meminjam angka 0. Ketika kalian meminjam angka 0, kalian wajib menuliskan 0, di atas pembagian kurung. 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. 30 dikurangi 30 adalah 0. Ketika hasilnya setelah 0, maka proses pembagian kurung telah selesai. Sekarang kita lakukan langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya adalah kalian tuliskan kembali angka 3 yang ada di depan pecahan campuran. Kemudian ditambah oleh hasil pecahan desimal dari 3/5, yaitu 0,6. 3 ditambah 0,6 sama dengan
3,6. Jadi 3/5 sama dengan 3,6. Bagaimana anak-anak? Mudah dipahami bukan? Sekarang mari kita lanjut pada pengubahan pecahan campuran berikut. Pengubahan pecahan campuran ke bentuk pecahan lainnya yaitu ke dalam bentuk pecahan persen. Simak dengan baik. Contoh yang pertama yaitu ubah pecahan campuran 21/2 ke pecahan persen. Caranya, kalian tuliskan kembali pecahan campuran 21/2. Setelah itu, kalian ubah pecahan tersebut ke pecahan biasa. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka hasilnya 21/2 sama dengan 5/2. Lalu 5/2 ini kalian ubah ke dalam bentuk persen, yaitu 5/2 dikali berapa yang hasilnya sama dengan titik-titik per 100. Perhatikan penyebut kedua pecahan tersebut, 2 dan 10. 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Ya benar, 2 dikali 50. Maka kalian lakukan pengalian pecahan 5/2 dikali 50/50. 2 dikali 50 sama dengan 100. 5 dikali 50 sama dengan 250. Jadi pecahan persen dari 250/100 adalah 250%. Jadi 21/2 sama dengan 250%. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua dari pengubahan pecahan campuran ke pecahan persen adalah sebagai berikut. Ubah pecahan campuran 1/4 ke pecahan persen. Caranya, kalian tuliskan kembali pecahan campuran yang ada pada soal, yaitu 1/4. Lalu kalian ubah pecahan campuran tersebut ke pecahan biasa. 4 dikali 1 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Maka pecahan biasa dari pecahan campuran 1/4 adalah 5/4. 5/4 kalian ubah ke dalam bentuk persen. Caranya yaitu 5/4 dikali berapa yang hasilnya sama dengan titik-titik per 100. Perhatikan penyebut dari kedua pecahan tersebut, 4 dan 100. 4 kali berapa yang hasilnya adalah 100? Ya benar, 4 dikali 25 sama dengan 100. 5 dikali 25 sama dengan 125. Maka pecahan persen dari pecahan 125/100 adalah 125%. Jadi 1/4 sama dengan 125%. Nah, semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian ya. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Nantikan video materi selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.